Di situ ada tanda-tanda yang nyata, yaitu makam Ibrahim. Napak tilasnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, ketika meninggikan Ka'bah, dengan penuh keikhlasan beliau bersama putranya untuk mendirikan dan meninggikan Baitullah. Disinilah ketika orang beramal ibadah sekecil apapun, kalau itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, maka di situ akan menuai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita perlu barokah? Karena kehidupan umat manusia yang berada pada 6 fase kehidupan. Yang pertama, orang hidup di alam ruh. Di sini waktu lahwah, waktunya hanya sebentar. Kemudian di alam janin, ya, karena cuma ditiupkan ketika di alam ruh. Dan di alam janin, manusia hidup 9 sampai 10 bulan. Lebih lama dari fase yang pertama. Fase kehidupan yang ketiga yaitu di alam dunia. Ini kita hidup 60, 70, 90, bahkan ada yang kalau takdirnya bagus ya sampai 100 tahun lebih. Fase demi fase kehidupan kita ini lama. Termasuk nanti fase kehidupan di alam barzakh atau di alam kubur, kita lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia. Makanya kita hidup di alam dunia ini nggak usah engkres lah, nggak usah macam-macam, pokoknya tinggal ngikut apa yang menjadi syariatnya Allah, kita jalani dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Insya Allah nanti di alam barzakh kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dari siksa kubur. Amin ya robbal alamin. Belum lagi nanti setelah alam barzakh kita akan dihidupkan kembali, kita mengalami kehidupan di alam mahsyar. Itu lebih lama daripada kehidupan di alam barzakh. Bayangkan Wali Songo itu dulu, dari mulai buyut-buyut kita sudah mulai ziarah Wali Songo sampai sekarang. Berarti sudah berapa ratus tahun kehidupan di alam barzakh mereka. Dan kita kehidupan di dunia paling 60-70 tahun. Bahkan ada yang belum sempat nikah dan tinggal duluan. Nanti kehidupan di alam mahsyar lebih lama lagi daripada kehidupan di alam barzakh. Dikatakan dalam Al-Quran, kana kullu yawmin bimiqdari 50 alfa sanah. Sepi. Kalau rakyat yang jawab Allah toh, dia terus menentu nih. Kana kullu yawmin bimiqdari 50 alfa sanah. Allah. Kepaksa. Terus menentu orang yang jawab, oh teman-teman nih. Terus ngundangin dagaan. Ini kalau menurut keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir, bocoran malaikat Jibril memberikan bocoran kepada Kanjeng Nabi bahwa nanti umat manusia berada di alam mahsyar itu lamanya 1000 tahun. Padahal 1 hari di alam mahsyar itu sama dengan kehidupan kita di alam dunia ini 50.000 tahun. Sehari di alam mahsyar itu sama dengan kehidupan kita di alam dunia 50.000 tahun. Padahal kita di sana 1000 tahun di alam mahsyar. Bayangkan. Kemudian kita nanti setelah dari alam mahsyar menuju alam yang terakhir, alamul akhirah, di sana kita selama-lamanya. Sehingga dari sinilah kenapa para ulama mengajarkan kepada kita wadifah, rutinitas yang baik.
tahlilan, ya nggak apa-apa, yang lain pada bilang bid'ah silakan saja. Karena manfaatnya luar biasa. Begitu banyak hikayat-hikayat yang menjelaskan tentang manfaat orang yang masih hidup, yang mengirimkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan bacaan kalimat thayyibah untuk orang-orang yang telah meninggal. Sehingga ini harus tetap kita lestarikan, insya Allah dengan keikhlasan kita, rutinitas yang menjadi wadifah dari para salafus sholihin bisa kita lanjutkan, sehingga keberkahan itu akan tetap Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak, walaupun sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mansur Al-Sadri. Kami juga mohon sekaligus kepada Al-Mukarram Ustaz Mansur untuk memimpin doa pada malam hari ini, sekaligus mengakhiri kegiatan kita pada malam yang mulia ini. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Namanya dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, untuk khusus di sini ada ini senior saya, namanya Pak Kiai Jibri Rakam. Beliau itu mondok di pesantrennya mbah saya tahun 84, keluar tahun 93, 9 tahun. Ini yang tadi ngaji, ini kakak saya, sepupu saya. Saya dulu ngaji pertama sama abahnya beliau, ya Haji Abu Hasan Syakir. Saya tadinya nggak pengen ngomong, tapi karena yang minta senia biar semenit dua menit insya Allah. Jadi saya tadi di mobil, istri saya buka IG, Instagram miliknya kaum artis-artis hijrah ya. Artis-artis hijrah itu bikin acara muharraman kayak begini. Sebelum acara itu dimulai dengan baca Fatihah, mengundang penceramah dari Amerika. Jadi ceramahnya saja bahasa Inggris. Karena dulu istri saya sekolahnya di Australia, jadi ngerti sih ceramahnya. Saya tanya, ini penceramahnya ngomong apa? Lagi marah-marah ceramah. Marah-marah kenapa? Marah-marah gara-gara majelisnya dibuka dengan surat Al-Fatihah dan bacaan beberapa surat. Kiai dari Amerika tadi mengatakan dengan bahasa Inggris, saya nggak bahasa Inggris, bahwa itu adalah bid'ah dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa orang yang selalu menuduh bid'ah dan sesat kepada orang lain hanya dengan dalil yang dia tidak tahu, itu kemungkinannya hanya dua. Satu, karena egois. Dua, karena bodoh. Orang itu kalau egois dan bodoh jadinya seperti itu, mudah menuduh orang lain dengan tuduhan bid'ah. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam ini fleksibel, karena di dalam agama Islam itu tidak dilarang berinovasi. Dan inovasi itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada kemudian menjadi ada, itu hasil inovasi. Dan inovasi itu adalah bid'ah.
Sehingga Rasulullah SAW bersabda tentang inovasi, ada dalilnya sendiri. Tentang menjaga tradisi atau sunnah ada sendiri. Tentang perintah menjaga sunnah dan tradisi yang ada pada masa Rasulullah SAW, itu beliau bersabda, beliau SAW menyampaikan, man ahya sunnati hina fasadi ummati falahu mithlu ajri mi'atu syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ahya itu menghidupkan, dulu pernah ada, sekarang mati, dihidupkan kembali. Itu pahalanya sama dengan 100 orang yang syahid fisabilillah. Sementara di dalam inovasi, Rasulullah SAW juga memberikan peluang bahwa beliau SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu ajrun minha wa ajru man amila mithlaha min ghairi ayyan tussa min ujurihim syai'. Barang siapa yang sana berinovasi dengan sunnatan hasanatan, inovasinya positif, falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahala dari inovasi itu, wa ajru man amila mithlaha, dan pahala orang yang mengikutinya, yang mengamalkannya, min ghairi ayyan tussa min ujurihim syai'. Saya ingin memberikan contoh satu saja karena cukup sebagai melaksanakan perintahnya senior. Hari ini kita ngaji Quran, yang kita baca dan Quran itu ada di masjid-masjid, itu adalah hasil inovasi. Tanpa inovasi, insya Allah jangan ke orang mana di balik papan, orang Arab saja belum tentu bisa ngaji. Al-Quran yang asli bisa dilihat di museum di Madinah itu ada. Itu hurufnya tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Ba, ta sama. Jim, ta, to sama. Jadi sampai kalau ngaji hampir pasti bingung. Qatala membunuh, qabila menerima, itu kalau tidak ada titiknya hurufnya sama. Sehingga dulu pernah terjadi perselisihan ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar ngirim surat kepada gubernur Mesir agar pembawa surat ini diterima dengan baik. Ternyata yang membawa surat ini dibunuh karena pemahamannya, perintahnya, suratnya tidak ada titiknya tadi. Kapan mulai ada titik? Bukan zamannya Nabi. Kapan mulai ada titik? Bukan zamannya sahabat. Kapan ada titik? Mulai masa tabi'in, tahun kurang lebih 60-an Hijriah, yang berjasa memberi titik kepada Al-Quran itu adalah seorang sahabat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Baru ada titiknya tahun 60 Hijriah. Rasulullah SAW wafat tahun 10 Hijriah. Berarti ini bid'ah, sunnatan hasanatan, tapi positif. Sudah ada titiknya, masih banyak yang nggak bisa baca Quran. Akhirnya ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau ini yang berjasa memberi harakat pada Al-Quran. Kalau nanti mulut saya manap, muridnya dikasih tahu, nanti kasih tanda seret di atas, itu namanya fathah, artinya terbuka. Mulutnya manap. Nanti kalau saya baca, ini kasih tanda seretnya di bawah, itu kasrah, artinya pecah. Nanti kalau mulut saya menyunjuk, kasih tanda mungkar, namanya dhammah. Dhammah itu seperti tangan begini. Jadi kalau orang gampang menuduh kita, sebenarnya lawannya sama dhammah, bukan sama dalil. Karena orang begini nggak bisa dikasih dalil dia. Jadi cukup dengan dhammah. Itu zamannya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Belum ada ilmu tajwid, tidak ada istilah idhar, idgham, ikhfa, tidak ada. Karena orang-orang dulu itu namanya salikiyun. Salikiyun itu orang kalau diajak ngomong dengan kalimat harokat yang salah tidak bisa. Misalnya saya berbicara, setiap satu kalimat isim kalau kemasukan fi itu bacanya fil baiti. Ya, saya bayar ini uang 2 miliar. Tolong kamu ngomong fil baita. Itu mulutnya tidak bisa. Itu namanya orang salikiyun. Jadi orang dulu. Mereka tidak perlu belajar nahwu, mereka tidak perlu belajar tajwid,
Mereka tidak perlu belajar ilmu tata bahasa, tapi mulutnya nggak bisa salah, cetakannya sudah begitu. Kenapa sekarang bahasa Arab mulai rusak di Timur Tengah sana? Karena sudah banyak imigran asing dengan bahasa-bahasa yang